Laki-laki nakal di jalan melempar batu ke kekasih yang lewat. Tampaknya kedua orang ini tidak memperhatikan karena mereka terbiasa diejek oleh semua orang. Hanya karena mereka tuli dan bisu. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, orang lain akan mengejek mereka. Pria itu adalah pemulung. Papan selancar laut di tangannya diambil kemarin di tempat barang sampah. Butuh waktu 1 malam untuk memperbaiki papan yang rusak. Sekarang dia mengajak pacarnya ke pantai untuk berlatih selancar. 1 orang di depan, 1 di belakang, adegan sangat romantis. Sesampainya di pantai, Shigeru tidak ragu-ragu dan melepas bajunya untuk pergi ke laut. Tapi mata Takako dipenuhi dengan kesedihan. Karena sekarang cuaca telah berubah menjadi musim gugur. Dia merasa sangat khawatir bahwa rasa kedinginan air laut akan tidak baik untuk kesehatan Shigeru. Yang lain juga menatapnya dengan papan selancarnya yang compang camping dengan mata yang aneh. Mereka menertawakannya bahwa dia orang yang menyedihkan yang tidak mampu membeli peralatan selancar. Dihadapkan dengan stigma orang lain, Shigeru memilih untuk mengabaikannya. Dalam hatinya sangat tenang. Tanpa kebisingan dunia orang biasa. Keesokan harinya setelah bekerja, dia bersikeras pergi ke pantai untuk berlatih selancar. Sedangkan Takako selalu duduk di pasir dan melipat pakaiannya. Melihat pacarnya terlihat konyol dan berusaha, dia sangat senang. Kedua anak laki-laki tadi melemparkan batu ke arah Shigeru, sekarang bahkan mengikutinya ke pantai untuk menertawakannya. Pada hari yang sama papan selancarnya rusak. Melihat kekecewaan pacarnya, Takako hanya bisa duduk diam di sisinya untuk menghiburnya. Hari berikutnya mereka berdua pergi ke toko dan memutuskan untuk membeli papan selancar baru. Tapi harga setiap papan selancar terlalu mahal untuk Shigeru. Yang termurah harganya hampir 80.000 yen. Dia mengeluarkan sisa biaya hidupnya dan memberikannya kepada Takako. Dia melangkah masuk ke dalam toko. Meskipun dia berbalik, Shigeru masih bisa melihat dengan jelas. Dia mengeluarkan sejumlah uang dari dompetnya. Awalnya, dia melakukannya karena dia takut menyakiti harga diri Shigeru. Kemudian dia menggunakan bahasa isyarat untuk menawar dengan staf untuk mendapatkan diskon 25%. Tapi pada akhirnya dia masih ditolak. Keduanya mereka tidak punya pilihan selain kecewa dan pergi. Shigeru terus berusaha membersihkan sampah di jalan. Dia akhirnya menunggu hari ketika dia dibayar. Dia dan pacarnya pergi ke toko itu lagi. Bayar 200.000 yen untuk membeli papan selancar. Tapi segera mereka berjalan keluar pintu. Mereka menemukan papan selancar yang sama di toko lain dan harganya hanya 98.000 yen. Jelas bahwa mereka telah tertipu. Tapi mereka hanya bisa diam dan pergi. Ketika pergi pulang rumah, bas tidak mengizinkannya membawa papan selancar di bas. Dia memberi isyarat kepada pacarnya untuk turun dari bis dan berjalan kaki pulang bersamanya. Tapi Takako tidak mengikuti jejaknya, dia memilih duduk di bas dan pulang sendiri. Sepanjang jalan dia menyalahkan dirinya sendiri. Dia juga tidak peduli berapa banyak stasiun yang dia lewati. Sampai semua penumpang turun. Takako masih tercengang. Akhirnya di stasiun berikutnya, dia memutuskan untuk turun dari bas dan berlari secepat mungkin menuju Shigeru. Ketika dia bertemu pacarnya lagi, air mata muncul di wajahnya. Dia memeluknya dan perlahan berjalan pulang. Lalu setiap hari Takako mengikutinya ke pantai untuk berlatih selancar. Tapi dia tidak tahu bahwa bahaya cinta mereka diam-diam mendekati mereka. Ada pasangan lain di pantai sekarang. Kakak ini juga pergi ke sini bersama pacarnya untuk berlatih selancar. On. Takako memberi isyarat bahwa dia akan membeli makanan dan minuman. Setelah dia pergi, Haru memberi Shigeru sekaleng air. Lalu perlahan duduk di sebelahnya. Dia juga menatap wajahnya yang tampan. Pacar Haru sedang sibuk berselancar sekarang. Dia tidak punya waktu untuk memperhatikan tindakan pacarnya. Tapi Takako selesai berbelanja dan kembali. Melihat Haru, seorang gadis tak dikenal yang duduk di sebelah pacarnya dan sekaleng air yang sama di tangan mereka, dia memiliki sedikit cemburu. Tapi juga tidak menunjukkan ekspresinya itu. Beberapa hari kemudian, pemilik toko papan selancar melihat penampilan Shigeru yang berusaha.
Dia juga mendengar sekelompok orang ini menertawakannya. Ini orang miskin tidak mampu membeli pakaian selancar. Pemilik hanya diam dan pergi. Hari berikutnya dia mengirimkan satu set pakaian selancar ke Shigeru. Dia juga memberinya selebaran yang mengumumkan kompetisi selancar. Sebenarnya tidak seperti pemilik toko papan selancar yang menjual lebih mahal dari yang lain. Papan selancar toko sebelah adalah produk berkualitas buruk. Setelah dia sampai di rumah, Shigeru senang dan mengisi formulir pendaftaran. Pada hari kompetisi semua pemain lain datang dengan mobil. Sementara Shigeru dan pacarnya melakukan perjalanan jauh ke tempat tersebut. Segera giliran dia, tapi wasit tidak tahu dia bisu tuli. Dia memanggil namanya seperti pemain lain. Itu sebabnya dia melewatkan kesempatan ini. Orang-orang yang duduk di dekatnya menertawakannya. Masih sama orang yang dulu menertawakannya karena dia tidak punya baju untuk berselancar. Mereka jelas tahu bahwa dia dan pacarnya tuli dan bisu. Mereka jelas tahu namanya juga, tetapi berpura-pura tidak tahu membuat Shigeru melewatkan permainannya. Mereka tidak mengingatkannya untuk mengikuti lomba. Begitu saja, dia dan pacarnya meninggalkan tempat itu dengan sedih. Pemilik toko muncul. Apakah orang tuli itu akan datang atau tidak? Ada datang, tapi dia tidak bisa mendengar ketika dipanggil. Dia tidak ikut. Mengapa tidak membantunya? Dalam perjalanan pulang, pemilik toko yang bertemu dengan mereka berdua sedang beristirahat di pinggir jalan. Dia dengan antusias turun dari mobil dan meminta mereka untuk membawa mereka pulang. Karena kehadirannya, mereka berdua merasakan kehangatan dan rasa hormat yang langka. Dia memakai pakaian selancar yang dia berikan dan terus bekerja keras untuk berlatih. Di bawah bimbingannya, keterampilan selancarnya telah meningkat secara dramatis. Bahwa Haru masih mencoba datang untuk memulai percakapan dan memintanya untuk mengupas jeruk keprok untuk dia makan. Lalu pecahkan dan beri Shigeru setengah jeruk keprok. Tetapi juga pada saat ini Takako diam-diam muncul di belakang mereka berdua. Dia marah dan berbalik untuk pergi. Sejak saat itu lama kemudian, Takako tidak muncul di pasir lagi dan tidak melipat barang-barang Shigeru juga. Shigeru juga datang dan membunyikan bel pintunya beberapa kali. Dia sangat tidak sabar sehingga dia lupa Takako seperti dia tidak bisa mendengar bel. Dia merajuk dan duduk di sudut ruangan. Sementara di luar Shigeru tidak bisa melakukan apapun selain pergi. Dia akhirnya menemukan cara. Dia melempar kertasnya ke jendela kamar Takako berharap mendapatkan perhatiannya. Tapi sayangnya, Takako juga tidak memperhatikan apa yang terjadi di luar jendela. Jadi dia mengambil batu dan melemparkannya ke jendelanya. Tidak lama kemudian dia telah keluar. Tidak ada penjelasan, tidak ada kata-kata cinta apapun. Takako memilih untuk mempercayainya lagi. Sama seperti itu, mereka berdamai satu sama lain. Kontes tidak lama kemudian, Shigeru berdiri di podium untuk menerima penghargaan. Meskipun itu bukan penghargaan untuk juara, dia sangat senang. Dia sangat bangga dan memberikan piala kepada pacarnya dan mengambil foto mereka, satu-satunya foto mereka di pantai. Dan suatu hari hujan, Shigeru bersikeras pergi ke laut untuk berlatih selancar. Setelah bekerja, Takako juga bergegas ke pantai bersama pacarnya. Tapi dia hanya melihat papan selancar di pantai. Dia jelas mengerti dalam hatinya bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi pada pacarnya sekarang. Tapi dia tidak menangis sama sekali. Karena ketika seseorang terlalu patah hati, mereka tidak bisa menangis lagi. Tidak ada ekspresi panik di wajahnya. Karena dia telah mempersiapkan hari ini sejak lama. Dari pertama kali dia melihat pacarnya berselancar. Hari-hari ketakutannya telah dimulai. Dia khawatir pacarnya akan mengalami kecelakaan. Dan apa yang terjadi di bus hari itu adalah ekspresinya tentang penentangannya yang diam-diam terhadap pacarnya yang pergi berselancar. Tapi pada akhirnya dia memilih untuk keluar dari bis dan berjalan pulang bersama pacarnya. Karena dia benar-benar tidak tega mengambil satu-satunya kebahagiaan pacarnya. Sebenarnya, pada saat itu, dia meninggalkan air mata sakit hati. Karena kejadian tak terduga hari ini. Akhir cerita ini. Takako membawa papan selancar pacarnya ke tempat dia pernah bertanding. Kali ini dia tidak memilih untuk berjalan, dia memilih untuk naik feri.
Dia menempel foto satu